Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih karena kemurahan Tuhan, karena cinta kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami juga bersyukur karena kami menyembah Allah yang mempunyai rencana yang begitu indah, baik bagi kami secara pribadi maupun bagi umat manusia di seluruh permukaan bumi. Kami melihat walaupun manusia yang Tuhan ciptakan suatu saat melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan kami melihat bagaimana iblis begitu menguasai akan kehidupan umat manusia, akan tetapi Tuhan, Engkau sudah menghitung-hitung akan masa mereka, dan satu saat nanti Tuhan, Engkau akan menghakimi dan bahkan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang jahat dan akan memberikan pahala kepada setiap orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami akan meneruskan renungan kami tentang bagaimana Tuhan Engkau berencana bagi masa depan umat manusia dan alam semesta dengan mendirikan kerajaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini kita akan meneruskan pembahasan kita, ya. Kita akan membahas dari pasal yang ke-11 kitab Wahyu, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Ini merupakan satu bagian yang sangat penting ya, karena ini merupakan permulaan daripada sangkakala yang ketujuh. Dan kalau kita tahu sangkakala yang ketujuh nantinya akan menghadirkan 7 cawan penghakiman Tuhan, di mana itu merupakan juga bagian kedua daripada 7 tahun masa sengsara besar. Ya, jadi dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 kita mulai melihat bagaimana Tuhan akan memulai akan kerajaan yang akan dia dirikan, ya, yang kita kenal sebagai kerajaan 1000 tahun, dan kemudian akan memasuki kerajaannya yang kekal itu. Ya, kembali kita sedikit refreshing tentang apa yang sudah kita pelajari di dalam pasal yang ke-11 ini, ya, dimulai dengan kedua saksi yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan nubuatan, yaitu firman Tuhan, dengan hati yang berkabung karena melihat keadaan Yerusalem itu seperti Sodom dan seperti Mesir. Dua tempat yang sungguh-sungguh merupakan tempat yang sangat menyedihkan ya hati Tuhan, sehingga pada waktu kedua saksi itu diutus oleh Tuhan, mereka menyampaikan firman Tuhan dengan hati yang berkabung ya. Kemudian pada waktu sampai ke ayat yang ke-13 daripada pasal yang ke-11, kita juga melihat adanya hasil daripada pelayanan kedua saksi tersebut. Dikatakan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Jadi di tengah-tengah situasi yang begitu menggoncangkan akan alam semesta, akan kehidupan manusia ini, kita melihat ada sekelompok orang yang sudah mendengarkan kesaksian daripada kedua saksi itu,
mereka hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam memuliakan Tuhan. Ya, itu adalah satu hasil pelayanan yang nyata. Ya, dan kita tahu ini bukan gereja. Karena gereja saat itu sudah diangkat ke surga. Ya, ini adalah orang-orang Yahudi yang kemudian mendengarkan saksi dan kemudian mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat indah melihat bagaimana pelayanan daripada kedua saksi walaupun ditantang, walaupun pada akhirnya dia dibunuh. Ya, kita melihat di dalam ayat sebelumnya dia walaupun dibunuh, ya tubuhnya digeletakkan selama 3,5 hari, tidak dikuburkan dan sebagainya. Itu merupakan satu penghinaan yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, seolah-olah ya manusia atau dunia tidak menerima kita, mengejek kita, bahkan berusaha untuk menentang kita. Tapi kita juga melihat di sini bahwa hasil pelayanan mereka ada sekelompok orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup memuliakan Allah yang di surga, ya. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-14 merupakan ayat yang terakhir yang kita bahas minggu lalu, dikatakan celaka yang kedua sudah lewat, ya. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ya, kembali minggu lalu saya juga menyinggung di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi kita ingat ada 7 sangkakala. Ya, ada 7 sangkakala, 4 sangkakala pada waktu itu sudah ditiupkan. Ya, 4 sudah ditiupkan, masih ada 3 yang belum ditiupkan. Jadi sangkakala yang ke-5, sangkakala yang ke-6, dan yang ke-7. Itulah sebabnya celaka itu diulangi 3 kali. Berarti celaka yang pertama itu adalah celaka trompet ya atau sangkakala yang ke-5 ditiupkan. Celaka yang kedua itu adalah pada waktu sangkakala yang ke-6 ditiupkan. Jadi saat ini di dalam pasal yang kita melihat di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-12, pada waktu sangkakala yang ke-5 ditiupkan dan setelah berjalannya penghakiman Tuhan, kita melihat celaka ya, penderitaan yang pertama sudah lewat dan masih menyusul 2 celaka yang lain. Lalu di dalam pasal yang ke-14 11 ayat yang ke-14 minggu lalu kita melihat dikatakan celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Jadi sangkakala ke-7 ini merupakan celaka yang ketiga. Akan tetapi pada waktu kita membaca dari pasal ke-11 ayat yang ke-14 dan sampai ayat yang ke-19, di situ kita tidak melihat suatu yang disebut celaka, ya. Kita tidak menyaksikan bagaimana manusia hidup di dalam celaka. Bahkan kita melihat adanya suatu penyembahan, suatu perayaan, suatu penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, ya, terjadi pada waktu sangkakala baru saja ditiupkan. Dan celaka itu akan sungguh-sungguh terjadi kalau kita meneruskan pembahasan kita pada pasal yang ke-15. Ya, mulai kita akan melihat bagaimana celaka-celaka yang ketiga ini akan terjadi, akan dialami oleh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama melihat ya pada waktu sangkakala yang ke-7 ditiupkan, kita melihat bagaimana di surga itu ada satu perayaan, ada satu penyembahan yang luar biasa ya, yang luar biasa. Nah, sampai pasal yang ke-15 ayat yang pertama nantinya kita akan melihat di situ dikatakan bahwa
celaka itu akan terjadi. Nah, pada waktu sangkakala yang ketujuh itu dibunyikan, sebenarnya itu merupakan suatu penggenapan atas keputusan rahasia Allah, seperti yang sudah dikatakan di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana Tuhan selalu memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa Tuhan adalah Raja, dan satu hari dia akan menjadi Raja di atas segala raja. Tuhan mempunyai keputusan, walaupun iblis boleh memberontak terhadap Tuhan, walaupun manusia boleh memberontak terhadap Tuhan, ya, tetapi tidak dapat mengubah rencana Allah. Rencana Allah bersifat kekal dan akan tetap terlaksana. Nah, di sini dikatakan bahwa pada waktu sangkakala yang ketujuh ditiupkan, keputusan rahasia Allah akan digenapi. Itu adalah satu rencana yang luar biasa, ya. Nah, nanti seperti saya katakan pada pasal yang ke-15 kita akan mulai melihat akan tanda-tanda itu, ya. Dikatakan di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-15 kitab Wahyu, dan aku melihat satu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Allah menyatakan murkanya terhadap alam semesta ini, ya, terhadap manusia yang tidak mau percaya kepada Dia. Dan pada waktu sangkakala ketujuh ditiupkan, 7 malaikat akan muncul bersama-sama dengan 7 malapetaka terakhir. Nah, itu nanti kita sampai ke pasal yang ke-15 kita akan memulainya, ya. Nah, pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14 kita akan melihat bagaimana iblis itu berkarya, bekerja, dan kemudian pasal yang ke-15 kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan penghakimannya. Di dalam pasal yang ke-16 ayat yang pertama dari kitab Wahyu juga mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Jadi tadi dikatakan di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 bahwa celaka yang terakhir akan dinyatakan, ya, pada waktu sangkakala ketujuh ditiupkan. Tetapi di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19 kita masih belum melihat celaka itu. Dan juga setelah itu kita melihat bagaimana iblis akan bekerja terus, dan pada pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-16 akan mulai, ya, dikatakan murka Allah itu akan menjadi nyata, murka Allah itu akan ditumpahkan melalui ketujuh cawan, ya, yang ditumpahkan oleh ketujuh malaikat itu. Dan nanti kita waktu sampai di sana kita akan melihat bagaimana ketujuh cawan itu merupakan penghakiman yang merupakan hukuman Allah yang sangat menakutkan. Nah, kembali pada waktu kita melihat adanya gambaran-gambaran tentang hukuman Allah, kita melihat adanya suatu situasi yang sangat menakutkan. Kemudian seperti yang kita baca 2 minggu yang lalu, ada sisipan daripada pasal ke-10, Tuhan memberikan penghiburan dengan menunjukkan bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang tidak taat kepada Tuhan, ya, waktunya sudah sampai, tidak ditunda-tunda lagi. Dan kemudian Yohanes diminta untuk menyampaikan nubuatan kepada banyak orang.
Ya, segala bangsa, segala suku, segala bahasa, ya Tuhan menyuruh Yohanes untuk menyampaikan nubuatan itu. Kemudian di dalam pasal yang ke-11 minggu lalu kita melihat bagaimana kedua saksi itu dipakai oleh Tuhan. Ini adalah bagian Tuhan memberikan penghiburan kepada umatnya. Tetapi ada bagian juga di mana kita melihat Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kedaulatannya, menyatakan murkanya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat amat menakutkan, ya. Nah, kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa celaka yang selanjutnya akan terjadi, tetapi di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-19 kita melihat adanya suatu penyembahan, ya, suatu penyembahan yang luar biasa. Nah, mengapa terjadi penyembahan di surga? Di dalam ayat yang ke-15 memberitahukan kepada kita. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi di sini kita melihat, ya, dikatakan ada suara nyaring di surga. Suara nyaring yang disampaikan oleh siapa? Suara nyaring yang disampaikan oleh yang kita tahu nanti akan dikatakan ke-24 tua-tua juga ikut menyembah di hadapan Tuhan. Mereka akan bernyanyi, memuji Tuhan dan sebagainya. Suara yang meninggikan Tuhan. Suara yang menyembah kepada Tuhan. Dan isi daripada suara itu dikatakan adalah pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Nah, kata-kata yang demikian itu merupakan satu unsur yang sangat penting, ya. Unsur yang sangat penting. Mengapa? Karena kita mengetahui, ya, bahwa hari ini walaupun kita tahu Tuhan itu bertakhta di atas taktanya yang menjulang dan tinggi. Seperti pada waktu Yesaya melihat penglihatan itu, dia melihat Tuhan berada di atas taktanya. Tetapi juga dikatakan ada penguasa-penguasa di angkasa. Nah, penguasa-penguasa di angkasa itu seolah-olah sedang menguasai jalannya alam semesta ini. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus juga ditawarkan untuk dunia, untuk kekayaan dunia. Seolah-olah dunia ini bukan lagi milik Allah. Seolah-olah dunia ini menjadi milik Tuhan, milik si jahat, ya. Sehingga iblis boleh menawarkan dunia ini kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau menyembah Dia. Jadi kita melihat di sini, ya, memang Tuhan pada waktu manusia diciptakan, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menguasai bumi ini. Tetapi sangat disayangkan, ya, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas untuk menguasai dunia ini sudah hilang. Sehingga si jahat itu mengambil kontrol. Sehingga kita melihat manusia tidak mampu lagi untuk menguasai alam, bahkan menguasai dirinya sendiri. Sebagai hati yang sudah berdosa ini, kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan Tuhan tetap mengizinkan iblis untuk bekerja. Di dalam kitab Ayub kita juga melihat bagaimana Ayub diizinkan untuk dicobai iblis. Karena apa? Karena seperti Paulus mengatakan, iblis adalah penguasa-penguasa di angkasa. Ya, dia seolah-olah mempunyai kuasa yang lebih besar daripada manusia, sehingga dia boleh mencobai manusia, tetapi tetap di bawah kuasa Tuhan. Nah, sekarang kita melihat di sini dikatakan pemerintahan atas dunia. Ya, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya itu adalah satu single. Ya, artinya raja, raja atas dunia. Kekuasaan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan. Ini merupakan satu unsur yang sangat penting, yaitu pengambilan kembali otoritas atas alam semesta ini dari tangan iblis
ke dalam tangan Tuhan, ya. Nah, itulah sebabnya kita akan melihat nantinya ada peperangan yang luar biasa, ya, perlawanan. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan mengambil kembali otoritas, mengambil alih daripada dunia, pemerintahan dunia ini, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan memberontak, dia akan berperang dengan Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Sehingga di dalam kalimat yang kedua dikatakan, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, memang di dalam banyak ayat-ayat, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita selalu melihat catatan-catatan, nubuatan-nubuatan yang mengatakan bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya, ya. Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Nah, di dalam 1 Korintus juga dikatakan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafari yang terakhir, sebab nafiri, ya, bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi itu adalah suatu bunyi yang Tuhan bunyikan di paling akhir, ya. Nah, tetapi ada banyak yang percaya bahwa bunyi nafiri juga mempunyai pengertian yang lain. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, bunyi nafiri ataupun bunyi sangkakala itu juga merupakan suatu penobatan raja. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada sangkakala yang ketujuh itu, mengapa terjadi suatu suara yang besar dan suatu penyembahan yang luar biasa, yang berteriak dan berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapi, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi pada waktu sangkakala yang ketujuh ditiup oleh malaikat yang ketujuh ini, itu juga mempunyai pengertian penobatan, ya. Artinya Allah mengambil alih untuk memerintah atas alam semesta ini, dan baru kemudian di dalam sangkakala yang ketujuh itu akan ada 7 murka Allah yang dinyatakan melalui cawan itu. Jadi ada pengertian juga pada waktu peniupan sangkakala itu juga merupakan suatu penobatan. Tetapi peniupan sangkakala juga merupakan suatu kehadiran akan hukuman dan murka Allah seperti yang kita baca di dalam pasal-pasal Wahyu ini, ya, khususnya dalam pasal yang ke-11 ini. Nah, ini penggenapan atas Yoel, pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi pada waktu Yoel itu menubuatkan akan hari Tuhan, itu masih di dalam keadaan perjanjian lama. Akan tetapi kita melihat pada waktu Yohanes mendapatkan penglihatan di dalam Wahyu, itu sudah berada di dalam situasi yang lebih nyata, ya. Sangkakala di Sion itu akan ditiupkan, menyatakan akan kehadiran Tuhan, akan pemerintahan Tuhan akan dimulai di dalam dunia ini. Ya, hari ini kita melihat Tuhan adalah raja di surga. Ya, satu hari Dia akan datang mendirikan kerajaannya di dunia ini. Nah, kembali kita melihat sedikit garis besar, ya, untuk menolong kita lebih mengerti tentang apa yang akan kita pelajari selanjutnya di dalam pasal-pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya. Kita akan melihat ada 5 pasang penglihatan yang sangat penting. Yang pertama, kita akan melihat penghakiman Tuhan di satu sisi dan sukacita yang luar biasa.
di surga, di sisi yang lain. Yang kedua, kita akan melihat kemarahan daripada orang-orang di satu sisi dan juga kegembiraan mereka yang hidup takut akan Tuhan. Kita melihat adanya kutukan di satu sisi, kita juga akan melihat mahkota di lain sisi, ya. Kita akan melihat celaka, yaitu penghakiman Tuhan, murka Tuhan di satu sisi. Kita juga akan melihat penyembahan-penyembahan umat-umat Tuhan di lain sisi. Dan kita akan melihat juga ancaman-ancaman tentang hidup manusia di satu sisi, dan kita akan juga melihat bagaimana umat Tuhan hidup di dalam penuh rasa syukur di lain sisi. Jadi ayat-ayat ini akan menunjukkan kepada kita akan bagaimana kelima perbandingan itu akan sungguh-sungguh terjadi pada waktu Tuhan sedang menyatakan murkanya, ya. Jadi Tuhan memang di satu sisi menyatakan murkanya, tetapi di lain sisi Tuhan juga menyatakan rahmatnya kepada umat manusia. Sehingga kita dapat melihat kedua sisi itu akan bergandengan, akan dinyatakan melalui kehidupan umat manusia. Baik, kita melihat di dalam ayat yang ke-15 ini bahwa kemuliaan Tuhan, ya, penyingkapan akan kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan akan menjadi raja, Tuhan akan mendirikan kerajaannya, ya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita mengerti terlebih dahulu, bahwa Tuhan akan menjadi raja, sehingga umat di surga mereka memuji, menyembah kepada Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, itu merupakan satu puji-pujian, ya, yang disampaikan oleh Tuhan. Dan kalau kita kembali membaca di dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan bahwa puji-pujian itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal yang kedua, ya. Nanti kita memang tidak ada waktu untuk membahas Mazmur pasal yang kedua. Kalau saudara pulang membaca Mazmur pasal yang kedua, kemudian membaca akan Wahyu pasal yang ke-11, 15 sampai 18, kita akan melihat bagaimana Mazmur pasal yang kedua menubuatkan tentang kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan, dan Wahyu pasal yang ke-11 itu menggenapi akan apa yang telah Tuhan tunjukkan kepada pemazmur di waktu-waktu yang sudah lalu itu, ya. Itu adalah satu hal yang merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Baik, di dalam ayat yang ke-16 di sini, ya, kita melihat akan bagaimana Tuhan dipuja, disembah, ya, karena kerajaan Tuhan didirikan di atas dunia ini. Dikatakan, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Nah, mengapa menyembah Allah? Kita harus kembali lagi kepada ayat yang ke-15 ini, mengatakan bahwa Tuhan menjadi raja, ya. Tuhan menjadi raja. Sekarang Tuhan memang menjadi raja, tetapi di dalam kehidupan umat manusia, Tuhan belum sungguh-sungguh diakui oleh manusia. Nah, seperti di dalam Filipi mengatakan bahwa pada waktu itu, ya, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, semua lidah akan mengaku Dia sebagai Tuhan. Semua lutut akan bertelut di hadapan Dia. Nah, itu adalah suatu situasi yang sama sekali berbeda dengan keadaan kita pada hari ini. Karena hari ini masih begitu banyak orang menghujat nama Tuhan, masih begitu banyak orang tidak mengakui akan otoritas Tuhan, tidak mengakui akan kedaulatan Tuhan. Ya, mereka masih bersembarangan untuk menghujat nama Tuhan, ya. Nah, Daniel
pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 mengatakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Nah, ini sudah dinubuatkan di dalam Daniel ya. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kembali kita melihat di sini kekuasaan kerajaan Tuhan tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Ini merupakan suatu hal yang telah dinubuatkan di dalam Daniel. Ya, di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-27 juga mengatakan, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Jadi bukan hanya Tuhan sendiri yang akan berkuasa, tetapi orang-orang kudus. Perhatikan, orang-orang kudus di sini, umat yang maha tinggi. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus, dikuduskan oleh darah Kristus. Saudara dan saya adalah umat yang maha tinggi. Walaupun mungkin pada waktu Daniel mendapatkan penglihatan ini, Daniel belum mempunyai konsep yang lengkap. Ya, tetapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada Daniel. Itu sesuatu hal yang bersifat supernatural ya saudara sekalian. Daniel mungkin pada waktu itu konsep umat yang maha tinggi itu adalah umat Israel ya. Karena pada waktu itu memang ini adalah konsep bagi orang Yahudi, umat Tuhan, orang kudus itu adalah orang Israel. Tetapi hari ini kita melihat bahwa sebenarnya orang-orang kudus yang dimaksudkan, sebenarnya umat yang maha tinggi itu adalah gereja-gereja Tuhan. Ya, yang saya maksudkan gereja bukan gedungnya, ya. Yang saya maksudkan gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, ya. Orang-orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di situ dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Jadi, saudara sekalian, di dalam Wahyu pada waktu kita membahas, kita melihat bahwa kita akan datang bersama Kristus untuk menjadi raja. Inilah yang dia maksudkan sebenarnya di dalam Daniel, ya, dari Daniel sudah menubuatkan. Dan kemudian dikatakan pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, saudara sekalian. Hari ini di dalam dunia tidak ada pemerintahan yang kekal. Ya, di dalam dunia kita melihat raja berganti satu kepada yang lain. Pemerintahan berganti dari satu kepada yang lain, ya. Nah, partai-partai berganti dari partai satu kepada yang lain. Bahkan suatu negara yang begitu kokoh, begitu berkuasa ya, dari misalnya Greka, kemudian Romawi ya, dan bahkan dulu banyak orang bukan menubuatkan, menafsir nubuatan ya, mengatakan mungkin ya Amerika setelah 200 tahun umurnya mungkin akan mengalami goncangan yang hebat dan sebagainya. Ya, kita tidak tahu, ini adalah tafsiran orang. Tetapi kita melihat kenyataan adalah pemerintahan di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, baik orang yang memerintah maupun pemerintahan itu sendiri. Tidak ada yang kekal. Ya. Tetapi pemerintahan yang diterima oleh orang-orang kudus daripada Tuhan, itu adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi di dalam dunia ini, hari ini banyak kekuasaan yang tidak mengabdi kepada Tuhan. Ya, kita melihat di dalam Mazmur juga mengatakan raja-raja memberontak terhadap Tuhan. Raja-raja tidak mau mendengarkan Tuhan. Walaupun di dalam Roma pasal ke-10 dikatakan bahwa kita harus menghormati pemerintah-pemerintah karena pemerintah-pemerintah itu adalah hamba-hamba Allah. Tetapi ada berapa pemerintah yang sungguh-sungguh memperhambakan diri kepada Allah. Ya, mereka dipercayakan oleh Allah. Mereka disebut sebagai hamba Allah, tetapi mereka tidak mau hidup sebagai hamba Allah. Nah, itu adalah masalah
yang sedang kita hadapi pada hari ini. Akan tetapi dikatakan di sini dalam kerajaan 1000 tahun nanti, ya, orang-orang kudus bersama dengan Tuhan Yesus akan memerintah dunia ini, dan segala kekuasaan yang ada di dalam dunia ini akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Kepada siapa yang dimaksudkan mereka di sini adalah orang-orang kudus, umat yang maha tinggi yang diberikan kuasa untuk memerintah kerajaan-kerajaan itu. Nah, ini adalah sesuatu yang akan datang. Itulah sebabnya tadi kita baca di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka. Ya, jadi ke-24 tua-tua itu juga mempunyai takhta. Mereka duduk di hadapan Allah. Allah dengan takhtanya, dan Allah juga memberikan mereka takhta. Ya, karena mereka akan memerintah bumi ini. Nah, kembali kita bertanya, siapakah ke-24 tua-tua itu? Nah, pada waktu kita membahas akan ke-24 tua-tua itu, kita dengan sangat berhati-hati sudah melihat bahwa itu sebenarnya mewakili gereja. Ya, mewakili gereja. Artinya apa? Artinya pada waktu itu gereja sudah diangkat ke surga, ya. Nah, gereja sudah diangkat ke surga. Gereja sudah berada di hadapan Allah. Nah, di hadapan Allah, Allah berada di mana? Allah berada di surga. Jadi gereja pada waktu itu sudah terangkat. Jadi kita tidak perlu takut terhadap terhadap apa namanya? Oh, sorry. Ya, terhadap hukuman, terhadap murka Allah itu tidak akan kita alami, tidak akan menimpa kita. Mengapa? Karena kita sudah berada di surga. Kita tidak berada di dalam dunia ini lagi. Ya, hukuman-hukuman murka Allah tidak akan menimpa kita. Bahkan pada waktu kita datang kembali, kita akan diberikan kuasa seperti yang dikatakan di dalam Daniel tadi. Ya, nanti kita juga akan melihat pasal-pasal selanjutnya pada waktu kerajaan 1000 tahun didirikan di dalam dunia ini. Kita akan melihat di mana kita bersama-sama Kristus akan memerintah dunia ini. Nah, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara pada waktu membaca akan ayat yang demikian, ya. Tetapi perasaan saya setiap kali saya belajar akan wahyu, setiap kali saya mempersiapkan wahyu, hati saya sungguh merasa terhibur, ya. Karena saya melihat adanya rencana Allah yang begitu sempurna, walaupun pada hari ini dalam kehidupan di dunia ini, saudara sekalian, banyak tantangan, banyak kesulitan, ya, kita ingin menyampaikan Injil kepada orang lain, kita ditantang, kita ingin hidup takut akan Tuhan, kita juga menghadapi begitu banyak kesulitan, tetapi pada satu hari nanti, ya, pada satu hari nanti kita akan melihat bahwa kuasa iblis itu akan diambil alih oleh Tuhan. Iblis akan dilenyapkan kuasanya. Iblis tidak mempunyai kuasa lagi, sehingga kita akan bersama-sama menikmati kedamaian yang luar biasa, penyembahan-penyembahan yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Kita melihat di sini satu cara penyembahan yang luar biasa yang akan kita lakukan di surga nanti, yaitu dengan tersungkur dan dengan hati yang menyembah. Sebenarnya ini merupakan suatu penyembahan yang sejati. Ya, nah, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hari ini bernyanyi dengan bersorak-sorai. Kita melihat di ayat yang ke-15 juga mengatakan mereka berteriak bersorak dengan suara yang nyaring, saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat memang di satu sisi, ya, mereka bersorak-sorai untuk Tuhan, tetapi di lain sisi kita juga melihat adanya satu sikap yang sama sekali berbeda, yaitu tersungkur, ya, tersungkur dan menyembah. Nah, gitu mengingatkan kita kalau kita melihat orang-orang yang menyembah dengan tersungkur itu,
memang ini adalah satu ekspresi secara fisik, tetapi juga harus disertai dengan suatu hati yang menyembah. Ya, kalau kita hanya tersungkur tetapi tidak menyembah dengan hati kita, itu juga merupakan satu hal yang mungkin tidak akan sampai kepada Allah. Ya, baik, kita melihat di sini adanya satu penyembahan yang luar biasa. Ya, dalam ayat yang ke-16 memberitahukan kepada kita siapakah penyembah-penyembah itu, yaitu ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah. Ya, kita ingat pada pasal-pasal sebelumnya, pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan, mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena mereka merasakan ketidaklayakan mereka di hadapan Tuhan untuk mendapatkan kehormatan yang begitu luar biasa. Tetapi ini adalah anugerah daripada Tuhan kepada setiap orang yang mau hidup takut akan Dia, yang mau hidup beribadah kepada Dia. Nah, kembali seorang penulis, dia pernah mengatakan demikian. Dia mengatakan sebenarnya tujuan utama hidup kita di dalam dunia ini adalah melatih diri kita untuk tersungkur dan menyembah kepada Allah. Karena inilah pekerjaan kita pada waktu kita kembali ke surga nanti. Ya, itu adalah satu hal yang sangat indah yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Baik, setelah kita melihat bagaimana sikap mereka menyembah kepada Tuhan, lalu kemudian kita juga melihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-17 ya. Nah, di dalam ayat yang ke-17 di sini kita melihat dikatakan pada waktu mereka tersungkur, pada waktu mereka menyembah, dikatakan mereka sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai pemerintahan sebagai Raja. Nah, perhatikan baik-baik. Ucapan syukur itu merupakan satu motivasi yang mendorong seseorang untuk memberikan suatu penyembahan yang sejati. Kalau kita tidak menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, kalau kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang kita dapatkan pada hari ini merupakan anugerah Tuhan, ya, kita tidak akan mengucap syukur. Mengapa banyak orang tidak mengucap syukur? Mengapa pada waktu umat Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut di hadapan Allah? Bahkan mereka mengatakan mereka lebih baik mati di Mesir dengan daging daripada mati di padang belantara. Nah, bukankah ini juga kelihatannya selalu muncul di dalam hati banyak orang Kristen? Ya, pada waktu kita diberkati, pada waktu hidup kita lancar, kita seolah-olah mengatakan, wah ini adalah hoki saya, ya, ini adalah nasib ya, baik saya, ini adalah sesuatu yang saya usahakan. Ya. Tetapi pada waktu kita menghadapi masa-masa sulit, kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, bukankah saya setia kepada Engkau? Bukankah saya melayani Engkau? Tetapi mengapa semuanya ini terjadi di dalam hidup kita? Nah, saudara sekalian, rasa-rasanya manusia lebih gampang bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Pengucapan syukur itu akan terjadi hanya pada waktu kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki di dalam hidup kita, itu merupakan pemberian Tuhan. Jadi dia dikatakan di sini, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa. Dikatakan di sini, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, memang hari ini
kita juga percaya Allah kita adalah Allah Maha Kuasa, tetapi kadang-kadang seolah-olah kita tidak merasakan ya, kehadiran kemahakuasaan Tuhan. Ya, sehingga kadang-kadang ada orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan, ada orang Kristen yang melupakan Tuhan. Ya, tetapi di sini kita melihat bahwa pada waktu seseorang sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara benar, apalagi ke-24 tua-tua yang berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka, maka rasa syukur mereka itu lebih real, saudara sekalian, daripada kita yang berada di dalam dunia pada saat ini. Karena mereka melihat bagaimana kemahakuasaan Allah. Apalagi melihat bagaimana ke-7 meterai itu dibukakan. Bagaimana 7 sangkakala itu ditiupkan. Dan mereka sedang menantikan 7 cawan sebagai murka Allah yang akan dituangkan. Nah, di dalam menghadapi akan semua kenyataan, di dalam menghadapi akan semua izin Tuhan kepada pekerjaan-pekerjaan si jahat. Ya. Mereka menyaksikan dengan nyata dan mereka tahu siapa yang maha kuasa. Siapa yang sebenarnya tidak mempunyai kuasa. Ya, kita hari ini banyak orang ya takut kepada iblis, seolah-olah iblis juga kelihatannya maha kuasa. Nanti kita juga melihat iblis juga akan mengkopi akan kekuasaan Tuhan, ya. Tetapi kita tahu siapa yang maha kuasa, ya, sama seperti pada waktu orang Israel berada di Mesir. Pada waktu Tuhan menunjukkan tulahnya, kita juga mengetahui ya para ahli-ahli nujum, mereka juga mencoba untuk menunjukkan kuasanya. Tetapi kita mengetahui ya siapa sebenarnya yang mempunyai kuasa. Nah, di situ juga ke-24 tua-tua itu. Walaupun di tengah-tengah situasi iblis, kita pada fase-fase sebelumnya, iblis dilepaskan, ya, membiarkan menyiksa orang pada waktu sangkakala yang kelima, menyiksa orang tetapi tidak dibunuh, tetapi begitu banyak orang berteriak minta mati, tetapi mereka tidak bisa mati. Ya, itu istilah Chinese juga mengatakan hidup lebih baik mati daripada hidup, saudara sekalian. Itu pada waktu itu banyak orang lebih baik, merasa lebih baik mati daripada hidup, tetapi mereka tidak bisa mati di tengah-tengah siksaan. Ya. Nah, itu seolah-olah iblis begitu menguasai hidup manusia. Dan kemudian di dalam sangkakala ke-6 kita melihat iblis juga dilepaskan. Bala tentara iblis juga yang berjumlah 2 juta dilepaskan. Begitu menyiksa dan membunuh manusia. Nah, seolah-olah iblis mempunyai kuasa. Tetapi ke-24 tua-tua itu mengerti siapa yang maha kuasa. Maha artinya mempunyai kuasa yang tertinggi, ya, dan siapa yang seolah-olah mempunyai kuasa tetapi sebenarnya satu hari akan dihancurkan, akan diambil alih, ya. Jadi di sini kita melihat mengapa mereka begitu bersyukur, mengapa mereka menyembah Tuhan, dan mengapa mereka menyebut Tuhan sebagai yang maha kuasa. Dan kemudian dikatakan dia yang ada dan yang sudah ada. Ya, seringkali kita membaca ayat-ayat yang mengatakan dia adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Ya. Nah, biasanya ada 3 unsur. Ya. Tuhan adalah Tuhan hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Ya, kita selalu percaya begitu. Tuhan tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tetapi mengapa di sini hanya 2 unsur? Karena waktu itu mereka sudah memasuki masa-masa kerajaan Allah yang bersifat kekal. Jadi tidak perlu lagi berbicara tentang masa depan. Karena mereka sudah berada di dalam kekekalan. Sehingga di sini dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang ada, ya, yang bereksis pada waktu itu. Ya. Nah, sebenarnya kekekalan merupakan satu masa kini yang besar. Artinya tidak membedakan masa lalu dan tidak membedakan masa yang akan datang. Semuanya tetap berada sekarang.
yang ada. Ya, jadi itulah sebabnya tidak perlu lagi menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan datang, karena Dia memang sudah berada di dalam dunia ini untuk mendirikan kerajaannya. Jadi kita melihat di sini penyembahan yang sungguh luar biasa. Dan di dalam kalimat terakhir dikatakan, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Perhatikan di dalam bagian ini, kalau melihat kronologinya memang peniupan sangkakala ketujuh akan disertai dengan pelepasan 7 malaikat untuk menuangkan 7 cawan murka Allah. Nah, ini adalah kronologi. Saya katakan tadi ada 2 sisi yang akan kita lihat. Ini sisi yang pertama, penghakiman Tuhan terhadap dunia, terhadap umat manusia. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat kuasa Allah, ya, pemerintahan Allah ini sudah mulai berjalan. Jadi para tua-tua, ke-24 tua-tua itu melihat dari sisi bagaimana kuasa Tuhan mulai berjalan. Dan mulai jalannya kuasa Tuhan, Tuhan mulai memerintah sebagai raja. Di situ dia akan memerintah dengan murkanya pertama-tama. Dia akan mulai dengan penghakimannya. Dia akan mulai dengan menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Ya, baik si jahat, antikristus, iblis, si naga, binatang yang akan kita bahas kemudian, itu akan satu persatu diselesaikan. Dan semua kejahatan di dunia akan diselesaikan. Itu adalah permulaan Tuhan mulai memerintah dengan mendirikan kerajaannya. Jadi di sini ke-24 tua-tua itu menyaksikan, ya. Nah, sekali lagi ke-24 tua-tua itu adalah pada waktu setelah kita terangkat ke surga nanti, ya. Jadi dikatakan di sini, karena engkau, yaitu Tuhan, telah memangku kuasa Tuhan yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Nah, hari ini kita menyanyi lagu Rajakanlah Kristus, ya. Rajakanlah Kristus, ya. Tapi saudara sekalian, seolah-olah Kristus belum sungguh-sungguh menjadi raja di dalam hati banyak orang, ya. Tetapi waktu itu pemerintahannya akan mulai. Sekarang kelihatannya belum dilaksanakan, ya, belum dilaksanakan. Manusia masih menentang Allah, manusia masih hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan, manusia masih hidup jauh daripada Tuhan, manusia masih merasa kalau mereka menghujat Tuhan seolah-olah tidak ada penghakiman, seolah-olah tidak ada akibatnya, ya. Nah, itu adalah apa yang kita lihat pada hari ini. Tetapi Mazmur juga mengingatkan kita, jangan merasa cemburu iri hati terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Karena ujung-ujungnya adalah kebinasaan, saudara sekalian. Jadi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan pada waktu sangkakala ketujuh ditiup, Dia akan memulai pemerintahannya dengan menunjukkan, menuangkan cawan-cawan penghakiman murka Allah itu ke atas kejahatan. Kejahatan akan dimusnahkan. Kerajaan 1000 tahun penuh damai akan didirikan. Dan kemudian kita akan dibawa ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal, seperti yang dikatakan di sini. Jadi saudara, saya katakan tadi, setiap kali saya membahas dan mempelajari akan wahyu ini, hati saya selalu merasa terhibur dan begitu bersyukur karena saya mengenal dan menyembah kepada Tuhan yang benar, yang maha kuasa, yang bertakhta di surga, dan satu hari mendirikan kerajaannya di bumi ini, dan kita akan bersama-sama memerintah dengannya. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang
dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Tadi saya katakan ada 5 sisi yang kita lihat ya. Yang sisi satu adalah sisi kemarahan, sisi lain adalah sisi kesukacita ya. Sisi satu adalah sisi penghakiman, sisi yang lain adalah sisi pemberkatan. Ya, itu terjadi dengan dalam kronologi yang bersamaan, saudara sekalian. Ya, kronologi yang bersamaan, siapa yang hidup takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, dia akan berada di sisi yang satu. Siapa yang masih mengikuti iblis, mengikuti binatang itu, mengikuti si jahat, dia akan berada di sisi yang lain. Kita melihat dua sisi itu berdampingan terjadi. Nah, hari ini kita juga merasakan adanya bayangan-bayangan daripada kedua sisi itu. Ada orang yang sangat marah kepada Tuhan. Ya, ada orang pada waktu kita mencoba untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka, mereka menjadi marah. Mereka tidak suka, saudara sekalian. Nah, tetapi ada orang pada waktu mendengar kita adalah orang Kristen, mereka bersukacita. Karena apa? Karena dia tahu adanya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, itu sesuatu yang terus-menerus kita rasakan, kita alami terjadi di dalam hidup manusia. Nah, di sini di akhir-akhir sejarah manusia, hal yang sama akan terjadi. Dikatakan semua bangsa telah marah, tetapi amarah Tuhan datang. Nah, saudara sekalian, amarah Tuhan akan datang kepada mereka yang sudah marah. Nah, itu adalah sesuatu situasi yang menunjukkan tentang kuasa Allah untuk menghakimi manusia. Hari ini kita melihat banyak orang bisa marah secara tiba-tiba, marah dengan sangat menakutkan. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sedang membawa mobil di, kalau saudara tahu di Fremont ada satu jalan namanya Grimmer, ya Grimmer sama Fremont Boulevard di situ. Itu dalam keadaan lokal paling cepat 30-35 mile per hour ya. Nah, kita jalan lambat-lambat karena di depan ada lampu merah. Tiba-tiba saya melihat ada mobil belakang itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dia datang, ada dua mobil yang datang dengan cepat sekali. Kemudian dia tadinya berada di belakang saya, lalu memotong dari belakang saya ke kanan, ke lajur kanan, kemudian memotong ke depan saya ke lajur kiri. Kemudian di samping situ ada satu mobil, dia potong lagi, lalu potong lagi, dan dia mau memotong lagi satu mobil. Di lampu merah, akhirnya dia menabrak mobil yang satu itu. Di depan mata saya melihat bagaimana mobil itu tabrak, kemudian mobilnya berputar-putar, terguling di jalanan. Aduh, hati saya rasanya takut sekali, saudara sekalian, pada waktu menyaksikan akan kejadian itu. Nah, kemungkinan, ya bayangan saya, mungkin orang itu sedang menabrak orang dan melarikan diri. Karena di belakang itu ada satu mobil yang mengejar dia. Pada waktu mobilnya terguling, langsung mobil yang belakang itu tanpa memperduli banyak pecahan-pecahan, mobilnya tetap maju ke dekat mobil tersebut, lalu orangnya turun dengan sangat cepat dengan dalam keadaan yang sangat marah. Ya. Padahal orang itu berada di dalam mobil itu, mobilnya sudah terbalik, orangnya pelan-pelan keluar dengan kepala di bawah, saudara sekalian. Itu sesuatu yang menakutkan. Itulah kemarahan manusia, ya. Kemarahan manusia, kecongkakan manusia, ketidakberaturan manusia. Dalam lokal ini, dalam begitu banyak mobil, dia ngebut dengan begitu tidak beraturan, saudara sekalian. Itulah situasi yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan waktu itu dikatakan bangsa, semua bangsa, bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, dikatakan semua bangsa telah marah. Mereka marah, saudara sekalian, terhadap Tuhan. Mereka tidak suka kepada Tuhan, tidak suka kepada umat Tuhan. Mereka marah, tetapi amarah Tuhan juga datang. Nah, Tuhan datang dengan amarahnya untuk apa? Untuk menghakimi orang-orang yang mati, ya saudara sekalian. Tetapi di sisi lain kita melihat, di satu sisi Tuhan menghakimi
mereka yang mati, di lain sisi dikatakan dia memberi upah kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang kudusnya, dan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Jadi kita melihat ada dua golongan manusia di hadapan Allah. Golongan yang pertama marah, golongan yang kedua adalah yang hidup takut akan Tuhan. Golongan yang marah akan menghadapi kemarahan Allah, akan menghadapi penghakiman Allah. Golongan yang takut akan Tuhan akan menerima upah daripada Allah. Hari ini kita sebagai orang Kristen, dalam banyak hal seolah-olah kita dirugikan. Ya, kita tahu banyak orang mempertahankan imannya, akhirnya di tempat pekerjaan dia ditekan, bahkan tidak sedikit orang kehilangan pekerjaan karena mempertahankan imannya. Seolah-olah dunia hari ini tidak adil, saudara sekalian. Seolah-olah kita hidup sebagai orang Kristen sangat dirugikan. Ya. Tetapi saudara sekalian, jangan kecewa, jangan putus asa. Karena saatnya akan tiba. Raja yang adil, hakim yang adil, akan bertindak dengan adil. Sehingga mereka yang marah terhadap Tuhan akan menerima kemarahan dan penghakiman daripada Tuhan. Hari ini mungkin tidak kelihatan, tetapi saatnya akan tiba. Demikian juga mereka yang hidup takut akan Tuhan. Dikatakan upah itu telah tersedia bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan. Kepada orang-orang kecil, orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Tuhan memberkati bumi ini. Tuhan memberikan bumi ini sebagai tempat kediaman manusia. Tetapi kita menyaksikan tidak sedikit orang demi kepentingan diri sendiri, demi prioritas diri sendiri, demi mendapatkan kepuasan diri sendiri, mereka membinasakan bumi. Baik alam semesta ini ataupun umat manusia diciptakan Tuhan. Tidak sedikit orang seolah-olah mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Itu terjadi di dalam hidup manusia. Seolah-olah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dikatakan di sini Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang besar, orang yang kecil. Tetapi Tuhan akan membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Nah, kita setelah membaca akan ayat ini, saudara sekalian, kita harus selalu sadar ayat ini merupakan satu peringatan yang sangat penting bagi kita. Ayat ini adalah satu peringatan yang sangat penting bagi kita. Apakah saya berada di dalam golongan orang yang hidup takut akan Tuhan? Ataukah saya di dalam golongan orang yang lagi marah terhadap Tuhan? Nah, ini adalah dua situasi yang berbeda. Yang kedua, apakah saya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini? Ataukah saya sedang membinasakan bumi, membinasakan orang-orang lain? Nah, ini adalah dua situasi, dua golongan orang yang sangat nyata di dalam dunia ini. Dan akhir daripada kedua golongan ini akan sangat berbeda. Yang satu akan menghadapi kemarahan Tuhan, akan menghadapi penghakiman Tuhan, akan menghadapi pembinasaan yang datangnya dari Tuhan. Tetapi yang lain dikatakan akan menerima upah, akan diberkati oleh Tuhan. Ya, waktu saatnya akan tiba. Hari ini jangan kecewa kalau saudara diperalat dengan tidak adil karena nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang menderita karena nama Tuhan, ya, karena firman Tuhan, karena kebenaran, saudara sekalian. Itu adalah suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena satu hari kita akan melihat bagaimana Raja yang adil
akan bertindak dengan seadil-adilnya. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait itu, suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es. Saudara sekalian, kita melihat di sini, ya, bait Allah di surga masih ada tabut perjanjiannya. Ya, jadi Tuhan mengingat perjanjiannya. Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan perjanjiannya. Dia selalu mengingat perjanjiannya. Itu adalah Tuhan kita yang setia. Tuhan kita yang setia. Jadi kita melihat di dalam pasal yang ke-11, dimulai dengan mengukur bait Allah. Tuhan memberikan sebuah tongkat pengukur kepada Yohanes untuk mengukur bait Allah, untuk menentukan siapakah umat Tuhan dan siapakah bukan umat Tuhan. Ya, dan untuk melihat bahwa satu hari, dikatakan di kalimat yang terakhir daripada ayat yang kedua, ya, dikatakan janganlah engkau mengukur bagian pelataran luar. Mengapa? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 3,5 tahun. 42 bulan. Jadi kita melihat di sini, bagian umat Israel, bagian umat Allah telah diukur. Bait Allah itu telah diukur. Dan bagian untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menghina akan kesucian Allah, yang menghina akan kehadiran Allah, yang menginjak-injak kota suci Allah. Tetapi mereka hanya mempunyai 42 bulan saja, yaitu 3,5 tahun. Setelah waktunya selesai, nah disitulah kita melihat di sini bait suci Allah yang di surga akan terbuka. Pada waktu terbuka dikatakan terjadi kilat, deru guru, gempa bumi, dan hujan es yang lebat untuk menghakimi mereka yang selama 42 minggu mereka menginjak-injak kesucian Tuhan. Di situ Tuhan akan menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kemuliaannya. Jadi di dalam surga kita melihat mereka memuji Tuhan. Kemudian kita juga melihat akan penghakiman Tuhan akan dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kemarahan Tuhan akan dijatuhkan kepada mereka yang marah terhadap Tuhan. Kebinasaan yang datangnya daripada Tuhan akan dijatuhkan kepada mereka yang membinasakan bumi ini. Nah, kita pada waktu membaca akan ayat-ayat seperti ini, saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara saat ini, tetapi saya dengan hati yang takut kepada Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, mengakui akan kedaulatan Tuhan, mengakui akan kebesaran Tuhan, mengakui akan rencana Tuhan yang begitu sempurna. Dan satu hari nanti, saudara sekalian, kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Kita akan bersujud di depan Tuhan. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita akan berteriak memuji Tuhan. Itulah pekerjaan kita di surga nanti. Ya, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, mari kita berdoa.